Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Prof, saya tertarik tadi berbicara tentang bagaimana kita bisa menangkal atau melawan radikalisme dan ekstremisme. Modal apa yang harus kita kembangkan untuk melawan itu? Baik, gejala atau realitas radikal ekstrim itu sebenarnya sekarang ini hampir milik semua negara ya. Ini fenomena global ya, di Timur Tengah, di Eropa misalkan muncul berbagai macam gerakan ultra termasuk yang Islamofobia ya. Di Amerika kemarin pada satu periode kepemimpinan yang lalu juga terjadi berbagai macam gejala radikal ekstrim yang sekarang sisanya juga terlihat. Di kawasan Asia Timur juga sama. Nah, kita punya modal sebenarnya untuk menangkal itu. Karena itu realitas yang nyata. Apa sih modal kita? Pertama, modal kita ini secara kultural itu kebudayaan Indonesia. Yang kebudayaan kita ini sebenarnya dasarnya juga moderat. Dan dialogis gitu ya, muncul dari hasil dialog. Bagaimana mungkin itu bahasa Melayu dari suku atau etnik terkecil bisa menjadi bahasa nasional misalnya. Jadi kemudian yang kedua agama. Agama dengan mayoritas Muslim di Indonesia itu kan bertumbuh berkembang itu secara damai, bukan lewat peperangan. Bahkan juga agama-agama lain hadir di Indonesia juga dengan cara yang damai. Dan berabad-abad kita sebenarnya antar agama itu tidak ada masalah. Bahwa di sana sini ada persaingan itu normal gitu ya. Dulu bangsa ini mayoritas Hindu, kemudian menjadi mayoritas Muslim gitu kan. Nah, dan agama menjadi sumber nilai yang luhur dalam kehidupan, yang membentuk akhlak dan pribadi atau akal budi. Nah, yang ketiga yang resmi, kita punya Pancasila. Yang tadi saya katakan bahwa Pancasila itu merupakan titik temu dari berbagai macam ideologi, dan prosesnya pun hasil dari konsensus nasional yang dalam kacamata Muhammadiyah disebut negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah. Hasil kesepakatan yang harus kita pegang, tidak boleh kita keluar dari kesepakatan itu dan harus kita bangun. Nah, tiga modal sumber nilai ini sebenarnya kekuatan dan energi ruhaniah, energi intelektual, dan energi sosial yang luar biasa bagi Indonesia. Tinggal mengkapitalisasinya dan mengaktualisasikannya menjadi nilai-nilai kolektif untuk melawan berbagai macam radikal ekstrim di Indonesia. Baik, tapi ada juga ini terkait dengan beberapa kasus yang muncul belakangan ini, bicara tentang ujaran kebencian, bicara tentang kasus penodaan agama. Ini juga erat kaitannya dengan tadi, bagaimana pemahaman beragama masyarakat kita. Ini seperti apa Anda melihatnya? Oh ya, jadi semangat keberagaman ini kan setelah sebenarnya pasca ini ya, perang dingin ya, ketika ideologi demokrasi itu meluas, mengglobal dan globalisasi begitu. Ada kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk mengalami proses revitalisasi gitu. Revitalisasi itu ingin kembali ke agama yang murni, agama yang meneguhkan, agama yang memberi kepastian nilai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya ini baik, bukan hanya di agama Islam, bahkan di agama-agama lain, di Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, tetapi selalu saja terjadi bahwa dari sekian besar pemeluk agama itu selalu ada elemen-elemen yang cenderung gulu dalam istilah agama, ekstrim gitu ya. Ingin kita itu punya nilai-nilai yang pasti tentang agama kita, lalu menjadi tertutup terhadap dialog dengan agama lain misalkan. Saking ingin kita murni beragama, lalu menutup diri pada nilai-nilai yang non-agama, entah itu ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai multikultural dan lain sebagainya. Nah, di seberang lain sebenarnya juga ada Mas Azhar. Jadi tadi
ketika globalisasi itu merenggut banyak hal, misalkan di sebuah negara bangsa, lalu ada kesadaran nasionalisme bangkit kembali. Bahkan muncul apa yang oleh Anthony Giddens disebut dengan glokalisme. Budaya lokal ingin bangkit. Tetapi itu tadi, tiap kebangkitan itu selalu melahirkan ada sisi ekstrim. Iya. Di nasionalisme, di budaya lokal ada ekstremisme juga muncul. Misalkan tadi yang ultra nasionalis gitu ya, bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling baik, simbol lain itu keliru. Juga di lokal sama, bahwa etnis kita, daerah kita inilah yang paling hebat, dan kita harus jangan sampai tanda petik ya, ada masuk etnik lain dan kelompok lain ke daerah kita. Nah, pola ini itu jangan biarkan untuk mekar menjadi arus besar itu. Maka diperlukan moderasi, langkah-langkah untuk memoderatkan hal-hal yang ekstrim ini dengan cara yang moderat. Tapi yang ekstrim itu jangan dilawan dengan ekstrim, karena nanti melahirkan ekstrim baru. Biasanya begitu. Baik, apakah pendekatan penegakan hukum yang selama ini dilakukan itu sudah moderat atau bagaimana? Nah, di sini titik lemah kita, Mas Azad dan para pemirsa warga bangsa, bahwa di tengah kebebasan orang untuk berekspresi, termasuk tadi ada ujaran-ujaran kebencian baik atas nama agama maupun etnik, ras, suku bangsa dan sebagainya, itu meluas termasuk lewat media sosial. Itu hukum terlampau longgar atau lambat di dalam mengantisipasi. Padahal hukum kan harus sigap agar order tercipta dan sekaligus supaya tidak terjadi disorder. Ketika setiap orang bebas berekspresi dan saling bertabrakan satu sama lain, itu maka yang berlaku di situ sesungguhnya hukum harus tegak. Dan hukum jangan menunggu, karena ketika menunggu itu nanti tarik-menariknya sama. Misalkan ada seseorang yang melakukan ujaran kebencian dari kelompok A misalkan. Ketika ada dorongan dari kelompok B yang merasa dirugikan atau tidak setuju, nanti golongan A di mana si X itu berada akan melakukan pembelaan. Maka jika itu terjadi justru akan terjadi benturan horizontal. Nah, di saat seperti itulah sesungguhnya hukum harus sigap untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Berada di jalan tengah begitu ya. Ini juga erat kaitannya dengan harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan begitu. Nah, di titik hukum ini kita memang harus mengalami langkah-langkah yang harus progresif sebenarnya, Mas. Progresif dari jalan tengah itu. Iya. Jalan tengah itu kan adil, Mas. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita benci pada seseorang, jangan sampai kebencian itu membuat kita tidak adil. Kalau dia benar, jangan bilang salah misalkan. Tapi karena kita sudah benci, ketika dia benar kita bilang salah. Sebaliknya juga, karena kesukaan kita pada keadaan atau seseorang, kita juga jangan berbuat tidak adil. Misalkan karena dia itu kita sukai, kita cintai, dan berbuat salah lalu kita bela. Nah, hukum itu harus berdiri tegak di atas keadilan dan kebenaran. Nah, kuncinya tentu di para penegak hukum agar betul-betul berjiwa adil dan berpijak benar. Baik, tapi tidak hanya hukum, ini juga erat kaitannya dengan pandangan masyarakat berkaitan dengan tingkah pola para elit dalam konteks politik. Di awal tadi Anda sampaikan ya, satu permasalahan yang menarik adalah oligarki, begitu kan, di tengah perjuangan demokrasi. Ada yang ingin Anda sampaikan? Oligarki itu kan sebenarnya akumulasi dari proses kekuasaan yang saling bertemu untuk meraih kekuasaan yang lebih, gitu kan. Nah, dalam politik memang wajar, politik itu satu bagian di antaranya yang paling menonjol adalah power struggle, ya, perjuangan kekuasaan. Siapa ingin mendapatkan apa dan bagaimana caranya.
Nah, ketika orang-orang berhimpun lalu membentuk oligarki, baik sadar maupun tidak, untuk memegang kekuasaan itu secara bersama-sama supaya tidak jatuh ke tempat lain lah gitu kira. Nah, ini bahaya karena setiap kekuasaan yang berlebih itu nanti akan punya peluang pada kesewenang-wenangan. Itu kan teorinya Lord Acton itu berlaku universal sebenarnya. Iya. Power tend to corrupt, gitu ya, bahwa kekuasaan itu cenderung menyimpang, dan kekuasaan yang absolute power, maka dia akan juga berkuasa dan menyimpang secara sewenang-wenang juga. Jadi, nah dalam konteks ini maka cara kita mengembalikan oligarki ini, ya pertama kembali ke konstitusi, bahwa politik itu bukan hanya aspek kekuasaan, tapi juga aspek konstitusi. Yang kedua pada dasar nilai, yakni Pancasila. Politik kita bisa saja setiap orang siapa kuat, siapa menang. Tetapi ingat, Pancasila itu kan mengajarkan ketuhanan, kemanusiaan adil beradab, kemudian juga mengajarkan persatuan Indonesia. Iya. Bahkan dalam politik itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir dalam keadilan sosial. Nah, dasar nilai ini harus membingkai kita supaya ya oligarki jangan menjadi kekuasaan yang absolut, bahkan harus dihindari. Nah, yang terakhir, oligarki itu juga harus memperoleh kontrol dari masyarakat luas, termasuk media massa, kampus, dan kelompok-kelompok kritis yang tentu dengan cara masing-masing dan dalam koridor keindonesiaan dan Pancasila, kita harus saling check and balances. Baik. Dan siapapun tidak boleh terganggu oleh proses check and balances sejauh semua cara dilakukan secara konstitusional, dijamin oleh hukum gitu kan, dan punya etika demokrasi yang baik. Baik, Anda sudah menyinggung terkait dengan tadi bagaimana peran masyarakat, dan di sisi lain tentu masyarakatnya yang harus dicerdaskan begitu ya. Yang mana itu menjadi kekuatan ke depan pembangunan manusia. Saya ingin berbincang tentang pendidikan Indonesia tapi di segmen berikutnya, Prof. Kita tahan dulu. Baik. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.